Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar tematik. Kali ini kita sudah memasuki tema kelima atau 4E. Pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu PKN dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk PPKN, tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kedua, yang kedua menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembelajaran keempat dan yang ketiga menjelaskan hubungan antara sikap kepahlawanan dengan pengamalan sila ke Pancasila. Pembelajaran ke-6. Selanjutnya, pembelajaran kedua, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Ya, bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia ya. Kalau semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika, karangan Empu Tantular, ada di kitab Suta Soma itu Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan Pancasila itu adalah dasar negara ya, dasar negara Republik Indonesia. Dan sila keempat itu bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat itu adalah kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sehingga sila keempat ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya, contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ya, yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Pembelajaran keempat yaitu sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Sikap apa sih yang sesuai? Di sini disebutkan dalam tabel ada yang sikap yang sesuai dengan sila keempat dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat ya. Sikap yang sesuai yaitu yang pertama melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Sedangkan sikap yang belum sesuai tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Yang sikap yang belum sesuai yaitu saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nomor 3, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ini sikap yang sesuai. Yang belum sesuai apa? Memaksakan ya, memaksa teman atau anggota keluarga untuk mengikuti pendapat kalian. Ini lanjutannya nomor 4, lapang dada ya. Lapang dada menerima kritik, saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sikap yang belum sesuai apa? Yaitu melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah atau masyarakat ya. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Yang belum sesuainya, menyampaikan pendapat dengan nada yang tinggi dan tidak sopan ya. Yang nomor 6, memutuskan sesuatu secara demokratis. Sikap yang belum sesuainya apa? Tidak mau menerima kritikan dan saran dari teman maupun anggota keluarga lain.
Sekarang pembelajaran ke-6, sikap kepahlawanan. Jadi di sini nanti kita sebutkan bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya. Makanya nilai-nilai atau sikap kepahlawanan yang baik patutnya kita teladani atau kita tiru ya. Contohnya apa? Ya ini sikap kepahlawanan itu yang pertama jujur dan tekun, cinta tanah air. Terus pantang menyerah dan disiplin, rela berkorban dan kerja keras ya. Ingat-ingat tadi apa? Jujur dan tekun. Yang kedua cinta tanah air. Yang ketiga rela berkorban. 4 pantang menyerah dan disiplin. Yang kelima kerja keras ya. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menceritakan kembali isi teks, itu pembelajaran pertama. Yang kedua menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakannya kembali, PB3. Dan ketiga menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi, pembelajaran keempat. Dan yang keempat mencari dan menceritakan kembali informasi dari teks non-fiksi, pembelajaran ke-6. Nah, pembelajaran pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kalian harus memahami isi bacaan terlebih dahulu. Memahami isi bacaan dengan cara apa? Dengan cara menemukan informasi penting dalam bacaan tersebut ya. Dibaca, dipahami, setelah itu dicari informasi penting apa saja. Informasi penting bisa digaris bawahi ya. Informasi itu apa? Informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, contoh kata tanya ya. Kata tanya biasanya sudah boleh terangkan ya waktu dulu ya, waktu tema berapa gitu sudah boleh terangkan. Nah, ini boleh kita ulas kembali. Boleh kita ulang kembali bahwa kata tanya itu ada 6 ya. 5W 1H atau bisa adik Simba ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana ya. Apa sih? Apa berarti apa itu fungsinya untuk apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kalau siapa itu untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kalau di mana untuk menanyakan tempat. Kalau kapan untuk menanyakan waktu. Sedangkan mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Nah, biasanya dalam teks atau dalam sebuah cerita itu ada jawaban tersurat dan jawaban tersirat ya. Nah, jawaban tersurat itu berarti jawabannya sudah tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sudah ada ya, di dalam teksnya jawabannya sudah ada. Itu namanya jawaban tersurat. Sedangkan jawaban tersirat itu berarti jawabannya belum ada di teks, jadi harus kita simpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam teks tersebut ya. Bisa ya membedakan antara tersurat dan tersirat. Kalau tersurat sudah jelas jawabannya sudah ada di teks tersebut, sedangkan tersirat itu jawabannya harus kita simpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Pembelajaran ketiga, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Dalam menyampaikan jawaban untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, maka dari tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik ya. Nah, cara membaca yang baik bagaimana? Dengan cara membaca dalam hati dan tidak bersuara. Membacanya dalam hati, dipahami pelan-pelan, tidak hanya asal membaca, tetapi harus dipahami ini ceritanya tentang apa sih? Ya, dipahami dan tidak bersuara ya. Kalau asal membaca mungkin kalian nanti isinya tidak paham, ini isinya tentang apa, pembahasannya tentang apa. Itu berarti kalian belum paham terhadap
bacaan tersebut. Sedangkan kalau kalian membaca dengan baik, maka kalian harus membacanya dalam hati, dipahami, dicerna, kira-kira ini pembahasannya tentang apa ya, dan tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali isi teks. Nah, dalam menceritakan kembali isi teks, kita dapat melakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan, ya. Jadi jawaban-jawaban kita, misalkan ada pertanyaan, nah jawaban tadi kita rangkum, nah terus kita tulis kembali menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, itu dalam bentuk tulisan ya. Kalau ini dalam bentuk lisan atau diucap, itu sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar ya. Lafal atau pengucapannya dan intonasinya ya, itu harus jelas agar bisa dipahami oleh pendengar. Selanjutnya pembelajaran 4, menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Nah, dalam menjelaskan informasi dari teks itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan seksama. Yang ketiga, menemukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Pasti dalam tiap paragraf kan ada kuncinya ya. Kata kuncinya apa gitu. Kalian harus temukan. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Ya, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Nah, dalam kalimat utama ini itu merupakan informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya pembelajaran 6, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran ya. Sudah sering Bu Lita terangkan bahwa untuk mencari informasi atau mempresentasikan ya, itu bisa dalam bentuk peta pikiran ya. Peta pikiran itu merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Kalian sudah pernah ya membuat peta pikiran yang waktu itu gagasan pokok, gagasan pendukung ya, dan tentang peta pikiran tentang bacaan soal cerita dongeng yang waktu itu latar tempat waktu itu termasuk peta pikiran ya. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar ya. Nah, penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien ya. Nah, seperti yang kemarin kalian bacakan dongengnya ya, dongeng tentang apa kemarin itu ya. Nah, dari dongeng tersebut, cerita dongeng tersebut diringkas menggunakan peta pikiran. Ceritanya tentang apa gitu kan, latarnya apa, awal ceritanya, akhir ceritanya. Nah, itu bisa mempermudah kita atau membantu kita dalam mempelajari atau mengerti isi informasinya dengan lebih cepat dan efisien ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita, kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Jazakumullah khairan katsir. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.